Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Madun Bawai dengan NIM 2524 1010 2004 dari kelas Sistem Bersenjata kelas C. Oke. Sini saya akan menjelaskan remedi Q1 Sistem Basis Data. Di sini saya tipe soalnya itu D ya. Soal saya D. Oke. Langsung saja soal nomor 1. Di sini diceritakan ada seorang Nadia mengunjungi toko buku Tukemas untuk mencari buku yang bergenre horor. Lalu yang menuliskan langsung saja soal identifikasi entiti beserta atributnya, tentukan relasi antar entiti, gambarkan RD-nya. Oke. Langsung. Nah, di sini kan ada Nadia ya. Nadia itu pasti sebagai seorang pelanggan. Ada seorang pelanggan. Pelanggan itu biasanya memiliki ID pelanggan, nama pelanggan, dan email. Nadia mengunjungi toko buku Togamas. Toko juga bisa dijadikan sebagai entiti dan memiliki atribut ID toko, nama toko, dan alamat. Oke. Untuk mencari buku terbaru yang bernama genre horor. Di sini juga ada genre ya. Genre, ID genre, nama genre, deskripsi genre. Oke. Bantu pelayan di sana untuk memutuskan membeli Aku Takut Kegelapan yang termasuk dalam kategori buku novel. Oke. Aku Takut Kegelapan nanti bakal masuk di judul buku ya. Dan yang memutuskan membeli yang termasuk dalam kategori buku novel. Ini kan kita ada punya juga entity kategori buku, juga ada serinya. Ini seri yang dinamai ID seri. Aduh, jangan, ini nama seri mungkin kepencet ini, jadi harusnya ini enggak mana ya. Lalu masalah sini. Oke, buku ini terus oleh 2 penulis ternama. Ini penulis ada di penulis, nama penulis dan tempat. Karena penulisnya 2, jadi kita kasih nanti kan kalau penulisnya 2 kan pasti bakal di sini di sini kan, jadi saya itu main, jadi kita pisah di sini menulis. Nanti di sini tuh bakal ada foreign key dari ID penulis sama ID buku begitu. Lalu dia memiliki satu buku dengan harga 75. Oke. Harga 75, di sini ada harga ya 75. Nah, dia membeli satu buku dengan harga 75 menggunakan metode non tunai. Dan untuk metode bayar kita juga kasih entity ya, atributnya itu ID-nya, namanya dan juga keterangan. Dan transaksi atas nama Nadia dicatat oleh kasir. Oh ya, kasir itu masuk pegawai. Kita masukkan ke pegawai kasir. Kenapa kok aku pakainya pegawai? Karena di sini juga ada yang namanya pelayan. Jadi aku jadiin satu menjadi pegawai itu. Catat oleh kasir lengkap dengan waktu pembelian, rincian buku yang dibeli, dan ya gitu. Nah, kemudian kita taruh di transaksi ya. Kemudian itu taruh di entity transaksi, tanggal transaksi itu waktu pembeliannya. Dan rincian buku jumlahnya itu dimasuk di daftar transaksi, dan rinciannya kan sudah di sini kan nanti diambil ke sini begitu. Sudah
gitu. Tentukan relasi antar entiti. Aja ya. Toko ke pegawai, toko mempekerjakan pegawai bekerja di toko. Oke. Transaksi dan pegawai menangani transaksi ditangani oleh pegawai. Pelanggan dan transaksi, pelanggan melakukan transaksi dan transaksi dilakukan oleh pelanggan. Transaksi dan metode bayar. Nah, metode bayar digunakan di transaksi menggunakan metode bayar. Itu kita transaksi dimiliki transaksi memiliki data transaksi. Oke. Buku terjual di tiga transaksi. Nah, transaksi mencatat buku. Genre dimiliki buku memiliki genre. Kategori buku dimiliki kategori buku dimiliki oleh buku memiliki kategori buku. Seri dimiliki oleh buku memiliki seri. Dan buku menulis dan penulis. Menulis dijelaskan di menulis menjelaskan penulis. Menulis buku. Mana itu ya? Itulah pokoknya. Gambarkan RD ya, beginilah ya. Gitu. Kalau buat ini apa nih yang dikasih tahu juga nggak sih? Kasih aja. Nah ini apa namanya fisikal atau apa lupa aku ya. Jadi ini masuk ke sini semua. Nah ini lokal ini masuk sini sebagai foreign key ya. Masuk sini, nanti detail dari buku ini bakal masuk di sini, kebaca di sini. Oke. Ini juga bakal masuk ke sini. Tuh, lanjut saja soal nomor 2. Sebuah kebun kopi mencatat transaksi produk anggur. Enggak aneh ya, kebun kopi tapi kok malah ada kebun anggur gitu. Langsung saja kan disuruh normalisasi sampai ke 3 NF. Syarat dari 1 NF itu tidak boleh ada atribut yang multi value. Apa itu atribut multi value? Itu atribut yang bisa menjemur beberapa data sejenis. Karena itu udah dipisah ya. Udah bener ini. Nggak ada sebenarnya ya untuk alamat ini alamat perlu dipisah kah? Sepertinya tidak. Sebenarnya nggak usah dipisah. Tidak usah dipisah. Sebenarnya ini bisa jadi masuk multi value ya, tapi nggak usah terlalu banyak nanti. Lalu apa dipisah aja ya? Nggak usah, jadi oke, udah biar normalisasi bentuk kedua. Sebuah entity berada di 2 NF jika memenuhi 1 NF. Oke. Setiap atribut non-UID bergantung pada dependen semua komponen UID. Tidak boleh ada atribut yang non-UID dependen pada sebagian UID. Tidak. Jika ada atribut non-UID hanya dependen sebagian UID tersebut dan atribut dan memerlukan atribut pada bisa menjadi entity sendiri. Ya, begitu. Dan ini kan ya begini ya, ini kita pisah jadi entity sendiri. Nah, sebenarnya gabung semua ini. Jadi transaksi, produk, dan data transaksi.
Nah, detail transaksi ini baru nih kita tambahin di sini. Alasannya why? Karena many to many ya. Jadi kita buat detail transaksi buat menjembatani transaksi dan produk gitu. Normalisasi bentuk ketiga supaya itu berada di bentuk di 3NF jika memiliki 2NF. Tidak ada kolom UID yang berganti pada dependen pada kolom lain. Kolom UID hanya dependen pada UID. Oke. Nah, begini. Kan ini ada juga pelanggan, nomor pelanggan dan alamat. Ini kan harusnya tidak bisa bergantung ke transaksi, ini sebenarnya bisa saja menjadi sendiri, yaitu pelanggan yang memiliki nomor UID. Ini kita nomor UID nya pakai nomor telepon aja ya, karena apa ya, karena pasti orang nggak mungkin nomornya sama gitu. Ini termasuk apa itu namanya, natural ya, ID natural, terserah ya begitu. Yang bisa pelanggan sama transaksi bisa. Nah, dan ini yang keduanya ini sama. Oke, begitu. Terima kasih. Mana di posnya?